saat ini Cilegon kondisinya kenapa saya masih menekankan PAD itu di angka 250 miliar, di 850 miliar dengan asumsi bahwa Cilegon di tahun 2023 itu sedang kebanjiran investasi. Apa gitu. Pak contohnya? Contohnya bahwa 2023 sedang ramainya pembangunan investasi yang di Kota Cilegon dari ujung Suralaya sampai ujung Ciwandan. Ada PT Indonesia Power, ada Lotte, ada rencana Pusku, ada rencana Chandra Asih dan sebagainya. Nah, inilah yang maksud saya, pemerintah harus cakap, melihat, harus jeli daripada investasi itu. Harus mampu kita mendapatkan PAD-nya, jangan sampai kita lengah gitu loh. Itu kan tinggal menyiapkan bak sampah di sana. Kamu taruh nih bak sampahku, kamu tempatin sampah, buangnya nanti saya buang, kamu bayar. Nanti dikelola lagi sampahnya oleh pemerintah Kota Cilegon, dijual lagi ke industri sampahnya. Jadi duit semuanya. Maka maksud saya peluangnya ini banyak. Wajib bagi industri ya. Peluangnya banyak, Kang. Kita yang punya wilayah mengkomunikasikan, kita yang bagaimana mampu mengerti mereka dulu. Jangan mau dimengerti dulu. Bagaimana kita mampu mengerti mereka dulu. Kamu hadir ke sini. Kita udah paham nih, kamu butuhnya ini contohnya. Nah, disitulah peluang itu ditangkap. Bong kita ini orang Cilegon kok. Pemerintah Kota Cilegon tuh berdiri tahun 2000. Masa ya nggak pinter-pinter tentang industri? Kita ini kan kota industri. Udah berapa kita kebanjiran investasi? Harusnya kan sudah mampu menangkap itu, Kang. Bagaimana peluang apa yang bisa diambil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Podcast Radar Banten dalam tayangan ini. Kali ini saya sudah bersama Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cilegon, Bapak Haji Erik Rebiin, SE. Kali ini kita akan membahas terkait performa pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Ini menarik, karena apa? Kita menjelang 2023 tentunya ada target-target pendapatan asli daerah yang memang harus digenjot oleh pemerintah daerah. Nah, ini lagi-lagi tugas DPRD Kota Cilegon bagaimana mengawasi sehingga PAD tersebut bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Langsung saja saya sapa Bapak Haji Erik Rebiin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger bener ya Pak. Selalu sehat Pak ya. Alhamdulillahirrabbilalamin sehat. Pak, bisa sapa dulu Sobat Podcast Radar Banten Pak dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Rebiin, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cilegon. Salam jumpa. Salam jumpa. Bapak Erik Rebiin, fraksi Partai Nasdem. Betul. Partainya Pak Surya Paloh nih Pak. Iya. Bapak di Kota Cilegon ini kalau saya dengar nama Pak Erik Rebiin, saya flashback ke masa-masa saya jadi wartawan, aktivis lingkungan, aktivis masyarakat yang memang dulu vokal menyuarakan aspirasi masyarakat Pak, untuk kesejahteraan masyarakat tentunya kan pembangunan Kota Cilegon. Nah, sekarang duduk di dalam sebuah sistem lah, penyelenggaraan pemerintah itu kan ada eksekutif, ada legislatif nih Pak. Kemudian melihat perjalanan Kota Cilegon tumbuh dari yang mulai belum seperti sekarang sampai menjadi kota yang kabarnya sudah menjadi kota dolar ya Pak ya. Nah, saya mau nanya nih Pak, itu apakah cuma sebutannya aja tapi ternyata pemerintah belum menikmati pembangunan yang ada, atau seperti apa nih Pak? Karena kaitannya nanti dengan pendapatan yang bagaimana pemerintah bisa genjot Pak untuk masyarakat. Ya, saya aktif di Cilegon itu seingat saya Cilegon dipimpin oleh Pak Haji Safaat. Hanya mempunyai PAD kalau nggak salah sekitar hanya 400 miliar di waktu itu. Dan berganti selalu pemimpin. Kebetulan saya terpilih menjadi anggota Dewan itu di tahun 2014. Pertama tahun 2014 saya melihat PAD Kota Cilegon sudah ada peningkatan di sekitar angka 700 waktu itu. Dan sampai saat ini saya selalu teriak terkait dengan PAD
Karena memang saya masih melihat banyak potensi sebenarnya yang bisa diambil oleh pemerintah Kota Cilegon. Maka di terakhir kali kemarin kami rapat membahas terkait dengan PAD Kota Cilegon untuk tahun 2023. Saya masih belum menerima ketika di sana dicantumkan hanya sebatas PAD itu di 824 miliar. Yang mana di tahun 2022 itu PAD Kota Cilegon di 808 miliar. Nah, ini saat ini Cilegon kondisinya kenapa saya masih menekankan PAD itu di angka 250 miliar. Di 850 miliar dengan asumsi bahwa Cilegon di tahun 2023 itu sedang kebanjiran investasi. Apa gitu. Pak contohnya? Contohnya bahwa 2023 sedang ramainya pembangunan investasi yang di Kota Cilegon dari ujung Suralaya sampai ujung Ciwandan. Ada PT Indonesia Power, ada Lotte, ada rencana Pusku, ada rencana Chandra Asih dan sebagainya. Nah, inilah yang maksud saya, pemerintah harus cakap, melihat, harus jeli daripada investasi itu, harus mampu kita mendapatkan PAD-nya, jangan sampai kita lengah gitu loh. Jangan hanya duduk di meja hanya menunggu minta rekomendasi, ini yang saya tidak suka. Tapi inovasinya harus jalan Pak ya. Inovasinya harus jalan. Sebenarnya kan masih banyak kewenangan daerah untuk tingkat Tapi kan selalu beralasan dibatasi oleh kewenangan pemerintah pusat dengan aturan-aturan yang ada. Maka itulah kita sebagai orang daerah itu dituntut untuk kreatif, mencari celah-celah bagaimana kewenangan kita di sana. Ya jangan kita berpikir yang besar saja. Bagaimana kita ciptakan yang kecil menjadi besar. Ini salah satu contoh adalah bagaimana ketika bicara sampah. Bagaimana kita bicara contohnya hanya pengembangan restoran. Bagaimana di sana juga kita banyaklah hal yang bisa diambil sebenarnya. Salah satu contohnya kan pemerintah bisa saja menangkap hal yang kecil. Saya kebetulan orang proyek backgroundnya, contoh tentang welder. Pengetesan welder katakanlah bisa dilakukan di Disnaker. Kan di sana juga tumbuh cuan tuh kira-kira, tumbuh duit tuh gitu tuh. Pokoknya hal-hal yang itu yang bisa kita ambil. Artinya melihat bahwa di sana juga butuh pemadam kebakaran, di sana juga butuh pelatihan K3, di sana juga butuh hal lain sebagainya. Kenapa itu hal kecil? Nah, itu bisa diambil oleh pemerintah Kota Cilegon. Jadi jangan berpikir yang besar saja, tapi bagaimana kita berpikir yang kecil menjadi besar. Harus ditangkap hal-hal semacam itu oleh pemerintah Kota Cilegon. Itu bisa menghasilkan miliaran, Kang. Dari sekian banyak proyek, bayangin. Kita berapa punya mobil pemadam kebakaran. Bagaimana itu bisa dikerjasamakan dengan satu proyek itu? Kan itu juga jadi duit. Soal sampah tadi menarik tuh Pak. Misalkan sampah dari industri kemudian dikelola oleh pemerintah daerah untuk kemudian hasilnya dikembalikan lagi ke mereka gitu. Dengan bicara sampah itu tanpa modal kan. Tapi dapat uang banyak. Ya pemerintah itu kan tinggal menyiapkan bak sampah di sana. Kamu taruh nih bak sampahku, kamu tempatin sampah, buangnya nanti saya buang, kamu bayar, nanti dikelola lagi sampahnya oleh pemerintah Kota Cilegon, dijual lagi ke industri sampahnya, jadi duit semuanya. Maka maksud saya peluangnya ini banyak. Bukan wajib bagi industri ya. Peluangnya banyak, Kang. Kita yang punya wilayah. Gitu loh. Nah, kita di sana lah. Contohnya satu industri itu di setiap proyek, Kang, pasti punya tim kesehatan. Kenapa tidak dikerjasamakan dengan puskesmas setempat? Sehingga satu ambulan distanbaikan di sana. Jadi duit lagi. Potensinya banyak. Gitu tuh. Pelatihan K3, pelatihan pemadam banyak, Kang. Jadi jangan melulu melototin pajak restoran, hotel, distribusi. Jangan hanya melototi katakanlah perizinan industri harus ke provinsi, perizinan tenaga kerja provinsi. Hanya hanya inovasi tadi itu tidak pernah juga mencuat dalam rapat misalkan eksekutif dengan legislatif gitu. Sebenarnya saya itu sudah berkali-kali menyampaikan, bahkan saya sudah sampaikan pada pemerintah
Saya bilang, Bele bilang memang kawan-kawan kesulitan untuk masuk ke industri. Gandeng kami di DPRD. Bahkan saya bilang jangan bicara tupoksi komisi. Saya contohnya tinggal di Kelurahan Suralaya. Bila Anda kesulitan masuk ke Indonesia Power, ke wilayah mana sekitar Kecamatan Plumerang dan Grogol, mungkin saya bisa fasilitasi, bisa kami temani, saya bilang. Pak Erik sendiri siapa yang Sampai segitunya saya apa artinya menghibahkan diri saya kalau bicara kepentingan masyarakat, bicara kepentingan Kota Cilegon. Gitu tuh. Artinya saya siap loh menjadi teman kamu nih, masuk industri apa yang kamu kira-kira potensi itu kita bisa ambil. Segitunya menurut kan. Pak Erik ini lemahnya leadership kepala daerah atau memang dari OPD-nya sendiri yang tidak mau greget gitu Pak, berjalan artinya melakukan inovasi juga gitu loh, menciptakan program-program yang berkualitas. Gini, maka saya sudah berkali-kali sampaikan bahwasanya tolong sih kita tuh kerja tuh betul-betul bukan hanya menjalankan tugas. Ya, bukan menggugurkan kewajiban. Nah itu, tapi bagaimana bekerja itu dengan hati, Kang. Bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab saya. Bahwa ini adalah menjadi kewenangan kami gitu loh. Dan ini menjadi panggilan daripada jiwa kita. Sehingga kalau udah begitu kerja itu akan tumbuh dengan sendirinya. Lelah itu akan hilang dengan sendirinya. Gitu tuh, bahwa apa yang kami hasilkan itu tentu menjadi sesuatu yang manfaat. Ada sebuah kepuasan dalam diri saya itu begitu, Kang. Kalau kerja itu gitu tuh. Bukan hanya datang nunggu di meja, terus akhirnya ada menunggu itu aja mau Masya Allah, kapan gitu tuh mau kreatifnya. Jadi menurut dengan tadi inovasi-inovasi yang disebutkan, bukan tidak mungkin 850 miliar itu di 2023 bisa jadi target yang maksimal ya? Sebenarnya mungkin jauh lebih dari itu bisa didapat kalau Cilegon sebenarnya. Tinggal butuh kreativitasnya saja. Tapi kan nyatanya dengan PAD sekarang 800 miliar sekian saja, membelanjakannya sulit nih. Ini yang sedang jadi problem juga nih di OPD Kota Cilegon. Nah sini sebenarnya ada apa gitu? Mencarinya saja sulit, ketika suruh habisinnya malah justru sulit juga gitu. Di satu sisi ternyata setelah APBD kita di 2022 saja contohnya, itu di sekitar 2 triliun, sampai saat ini sudah akan berakhir tahun ini, yang saya tahu serapan itu hanya di sekitar 60%. Hanya jangka waktu beberapa hari ini mungkinkah kira-kira 95% terserap gitu kan, hal yang bullshit kira-kira gitu. Nah, hanya bayangan saya harus dimaksimal kalau serapan yang setelah saya evaluasi kemarin di dalam rapat anggaran gabungan itu hanya sebatas maksimal 75%. Kalau 75% itu dari anggaran di 2,2, hanya berapa? Berarti kurang lebih hitungan saya sih di sekitar 550 miliar itu masih jadi silpa. Itu perhitungan saya. Tapi berharap bahwa Pemkot Kota Cilegon saat ini betul-betul bukan lagi ngebut, tapi meningkatkan speednya yang mungkin yang luar biasa untuk bagaimana memang meningkatkan pembelanjaan itu agar memang masyarakat menikmati daripada apa yang menjadi program, apa yang menjadi sudah terencana segala pembangunan baik secara fisik maupun secara SDM Kota Cilegon itu bisa terwujud. Nah, penekanan apa yang disampaikan Pak Erik ketika rapat itu kepada OPD, kepala-kepala OPD? Ya, sebenarnya penekanan itu jauh hari sudah kita melakukan penekanan. Saya kebetulan sering dong, Saya kebetulan itu ketua Pansus Pertanggungjawaban LKPJ tahun 2021. Yang mana di sana diketemukan ada silpa mencapai hampir 500 juga. Itu di 2021. Di 2021. Maka ketika ini menjadi polemik di kami, menjadi perdebatan yang luar biasa, bahkan sampai waktu itu rapat gabungan terakhir pertanggungjawaban itu di Bogor sampai jam 3 subuh itu baru selesai. Sejarah Kota Cilegon rapat masalah begitu sampai di jam 3 subuh itu terjadi gara-gara LKPJ tahun 2021. Nah, mereka dengan begitu berjanji bahwasanya
tidak akan terulang kembali di tahun berikutnya. Nyatanya Saat ini 2022 serapan kita masih rendah. Nah, ini juga menjadi kekhawatiran kami di DPRD. berarti gitu. boleh dikatakan leadership dong Pak. Kalau begitu. Nah, ini Seorang kepala daerah ini artinya memberikan kita pressure melihat terhadap- melihat potensi apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab semua itu. Apakah kurangnya koordinasi antara wali kota dengan OPD, atau memang tenaga ahli di OPD yang tidak maksimal atau tidak mumpuni? Jangan-jangan juga bisa saja ini terjadi penempatan orang, yang salah. penempatan tenaga ahli. Kan gitu. Tapi saya harap itu tidak. Gitu. Harusnya kemarin itu menjadikan pelajaran daripada pemerintah Kota Cilegon, tapi ternyata belum mampu belajar meningkatkan itu. Nah, itu yang kami sayangkan sebenarnya. Maka ketika pun sampai terjadi di Silpa di atas 500 miliar lagi di tahun 2022, ini saya pikir satu Tapi Silpa itu bisa tidak Pak kesalahan yang untuk besar. pembiayaan di tahun APBD berikutnya. Bisa, Kang, tapi bukan itu persoalannya. Lagi-lagi adalah berarti seakan-akan program kita itu tidak maksimal berjalan. Nah, ini sebenarnya bukan memang ada juga kesalahan di kami, tapi sebenarnya kami itu udah rewel. Sudah lakukan hearing, setiap rapat gabungan kita sudah ngoceh, kurang-kurang lah berarti sudah ya, kasarnya ngomong, ini urat saraf kita udah kita keluarkan semua gitu loh. Bahkan selalu ayo apalagi ini lelang aja gagal lagi kan bingung kita, Kang, gitu tuh. Ya tapi kan kita juga nggak bisa terlalu masuk dalam ranah itu gitu tuh. Tapi kalau rewelnya memang udah habis kayaknya kita rewel itu. Udah harus ngomong apa lagi gitu tuh. Atau terjadi ketidakharmonisan antara kepala. Ya kalau bicara keharmonisan ya silakan masyarakat luas menilai gitu tuh. Gitu, Pak. Tapi yang kami tekankan bahwa kami tidak mau tahu persoalan itu. Yang kami harus tahu adalah bagaimana yuk melakukan pembelanjaan dengan baik, dengan maksimal, sehingga apa yang juga kami sampaikan terkait dengan keluhan masyarakat, apa yang kalian janjikan politik dan sebagainya, itu harus berjalan dong, secara maksimal. Pak, Gitu impactnya tuh. apa sih Pak kalau ini kembali terulang? Tadi Pak Erik saya baru tahu nih bahwa di 2021 juga ternyata 550 miliar. 2021 hampir 505 miliar. Kalau Iya. ternyata lebih besar. Kalau hitungan saya di 2022 itu bisa di atas 500. Bisa ditegur nggak sih Pak secara pengelolaan keuangan ya pemerintah Kota Cilegon? Yang saya khawatirkan ketika pemerintah tidak mampu menjalankan daripada APBD itu, justru yang kita khawatirkan itu subsidi atau bantuan dari pusat dan transfer provinsi daerah, itu justru khawatir dikurangin. Sementara yang saya takutkan di 2023, 2024 nanti kita butuh terkait dengan bagaimana pembangunan Kota Cilegon. Sementara ntar uangnya nggak ada, ini kan juga yang kasihan. Gitu loh, itu Kang. Maka saya sih berharap dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ini pemerintah Kota Cilegon mampu melaksanakan apa yang sudah menjadi program kita gitu tuh. Berarti hearingnya harus jangan sebulan sekali. Setiap minggu ya? Setiap minggu dilakukan dengan waktu yang tersedia. Oh iya. Dengan asumsi tadi 75% saja berarti sudah bagus kan ya serapan? Sebenarnya masih rendah. Masih rendah ya berarti. Masih rendah. Harusnya sudah di atas. Setidak-tidaknya serapan itu setidak-tidaknya 90%, Kang. Karena di dalam Silva itu yang dianjurkan itu sekitar hanya 6% saja. Sisanya itu. Iya. Ini kalau terserap hanya di 75%, 70 sampai 75% kan masih luar biasa. Gitu tuh. Makanya bingung saya juga. Tapi mudah-mudahan ya harapan kami sih OPD bisa terbesar terlaksana. yang memang minim terkait penyerapan APBD apa? Pekerjaan umum kah? Pekerjaan umum. Oh yang sempat ramai mencuat di media gitu. Pekerjaan umum juga di sana ada Perkim yang memang masih rendah serapannya. Sementara ada beberapa OPD lain yang memang butuh duit sebenarnya, tapi enggak. Ini enggak seimbangnya gini, Kang. Iya gimana? Enggak seimbangnya nih teriakan masyarakat tentang pembangunan dengan istilah Cilegon bahasanya jalan ajur mukmuk. Ajur mukmuk ada itu ya? Itu bahasanya orang Cilegon. Artinya Cilegon itu jalan ajur mukmuk itu nggak pantas.
artinya secara bahasa Indonesia jalannya ancur-ancuran. Nah, iya. Itu nggak pantas, Kang, karena kita nih anggarannya ada nih, gitu tuh. Apa sih yang harus menjadi kendala gitu tuh? Sementara sampai harus muncul di koran ditanamin Iya, pohon kan pisang itu kan lucu juga. Miris gitu, kita Iya. bicara Cilegon miris, Kang. Karena Jadi saya mikirnya kasihan dewan yang dapil di situ. Kan? Nah, Tidak bekerja, betul nggak? maksud saya juga itulah. Kadang-kadang kalau Ya. mau jujur, Kang, di reses saja, kami itu kadang malu mau reses itu. Oh si durungnya dia orang di. Iya, artinya ketika coba kita sampaikan, silakan masyarakat mungkin ada yang mau disampaikan lah kira-kira gitu. Ketika dijawab, Pak Dewan, yang kemarin aja usulan belum diperbaikin gitu loh. Nah itu maksud saya, yang kadang akhirnya kita juga nutup muka gitu lah, malu gitu tuh. Hal seperti itu memang, ya mereka tidak langsung tertembak dengan persoalan itu, tapi bagaimana kami gitu tuh, apalagi contohnya saya itu di punya ujung. forum musrembang mulai dari tingkat kelurahan. Musrembang itu penekanannya enak-enak aja. Tapi kami orang dewan tuh lebih kuat kan penekanan dari Karena masyarakat reses itu. per 3 bulan atau 6 bulan ya? Per 4 bulan. 4 bulan sekarang. Iya. Nah itu maksud saya, jangan sampai nih kami ini orang politik seakan-akan mepolitiki masyarakat gitu tuh. Padahal sudah kami sampaikan, sudah kami dorong pula anggarannya. Tapi kok tinggal ngerjain, kamu tidak dikerjain gitu kan. Jadi kira-kira kan gitu. Yang jelek ya dewan lagi aja, sangkanya dewan angkang tidak kerja. Lembaga politis, gitu, Iya. mau suara jadi dapat dari masyarakat. Jadi Jangan sampai dikatakan bahwa giliran mau nyalon lagi katanya Iya. baru, jadi kan malu juga kita gitu. Padahal kita udah teriak gitu, setiap usulan masyarakat apa segala macam udah kita usulkan. Kang, kita sekarang berbicara solusi. Apa sih yang harus benar-benar dilakukan dari misalkan saran-saran Kang Erik tadi bahwa harus melakukan pungut saja hal-hal yang kecil dengan berinovasi. Nah, akankah pemerintah daerah yang lakukan itu? Gitu? Ya, saya sih lagi-lagi berharap bahwa jangan hanya monoton pada seakan-akan penghasilan yang besar, tapi akhirnya juga tidak didapat. Tapi bagaimana melakukan inovasi tadi yang sifatnya tidak haram ketika pemerintah Kota Cilegon bekerja sama dengan industri. Itu boleh. Gitu tuh. Kenapa Keberadaan enggak? mereka di sini gitu ya. Iya, keberadaannya di kampung kita, ada di wilayah kita. Bekerja sama lah di sana. Bagaimana kita mencari yang kecil tapi jadi besar gitu tuh. Jadi kalau belum mampu kerja sama, ngapain juga kita akhirnya melihat investasi besar hanya sebagai penonton, tapi tidak mampu menangkap itu semua. Berarti RPJMD pun mungkin jauh dari real Kang ya. Ya. RPJMD itu kan representasi dari Betul. visi dan misi wali kota, janji-janji politik mereka. Iya. Nah, memang ada beberapa hal yang RPJMD itu bahkan tidak tersentuh ya, gitu. Makanya bingung. Ya banyak sih. Cilegon sehat. Ya, Cilegon sehat baru wacana saat ini baru akan dibangun gedung rumah sakit. Terus bicara kemarin janji politik juga terkait dengan tenaga kerja yang 15.000. Ya. Nah, Subsidi bagaimana itu kalau tidak mampu menangkap adanya investasi itu? Oh ya. Kalau ini pemerintah tidak mampu menangkap itu, berarti lagi-lagi ya janji tidak akan kesampaian. Padahal dengan investasi yang ada saat ini, apalagi di tahun 2023, pemerintah Kota Cilegon itu harusnya lebih mempekerjakan daripada 15.000 tenaga kerja untuk warga Kota Cilegon. Kang, bayangkan kalau di Suralaya saja membutuhkan tenaga 5.000, di Lote 5.000, nanti dan sebagainya, diambil 50%-nya saja, sudah berapa orang Cilegon bisa bekerja. Nah inilah yang memang harus mampu mengkomunikasikan hal itu, gitu tuh. Berarti lagi-lagi yang malu dewan nih ketika misalnya, Justru ada lucunya kadang. Cuma kan kita juga harus memahami kondisi masyarakat kita. Jadi seakan-akan dewan itu pelayan masyarakat. Ya. Kita ini juga kan kewenangannya tidak bisa menghantarkan mereka juga sebenarnya. Tapi karena kadang-kadang menggunakan kekuatan politik saja, secara kewenangan nggak bisa juga Iya. kan.
Di sana eksekusinya tetap di sana. tetap eksekusinya ada di eksekutif. Gitu loh. Kita itu hanya menyampaikan, "Hei, di kampungku ini banyak pengangguran. Nih, di wilayahku banyak pengangguran. Tuh ada industri-industri di sana. Tolong jembatin saya jadi jembatan Anda kamu ke sana." Kan tugas kita sebenarnya seperti itu. Gitu tuh. Tapi akhirnya kadang-kadang kita tidak bisa menghindari itu. Kita akhirnya mau tidak mau harus terjun ke lapangan, sampai-sampai kasarnya ngomong bawa lamaran, "Tolong nih bantu nih, tolong nih bantu." Sampai ngelamarin kan kita itu. Tapi Gitu tuh. sebenarnya kalau background berangkat dari Kang Erik seorang pengusaha, industri itu welcome nggak sih sebenarnya ketika disodorkan program-program kerjasama pemerintah? Kang, Kalau- setiap industri itu pasti akan takut dengan pemerintah setempat kan. Ketika kita mampu mengkomunikasikan, kita kan bagaimana mampu mengerti mereka dulu. Jangan mau dimengerti dulu. Iya. Bagaimana kita mampu mengerti mereka dulu. Hei, kamu hadir ke sini. Kita udah paham nih, kamu butuhnya ini contohnya. Nah, disitulah peluang itu ditangkap. Bong kita ini orang Cilegon kok. Pemerintah kota Cilegon tuh berdiri tahun 2000. Masa ya nggak pinter-pinter tentang industri? Kita ini kan kota industri. Udah berapa kita kebanjiran investasi? Harusnya kan sudah mampu menangkap itu, Kang. Bagaimana peluang apa yang bisa diambil? Gitu tuh. Kalau sekarang aja belum pinter, kapan mau pinternya? Dan tidak juga pernah diciptakan kawasan penunjang industri misalkan gitu ya. Misalkan industri melakukan pembinaan UKM terhadap masyarakat, dibuat satu kampung binaan kan. Makanya Pemerintah tidak mengeluarkan modal, betul nggak? Dari CSR saja sudah. Maka saya bilang inilah dibutuhkannya komunikasi. Komunikasi yang memang harus dibangun oleh pemerintah Kota Cilegon sehingga bisa bersinergi. Pahami dulu mereka, ketika sudah kita pahami pasti akan kita bisa masukin. Jadi duit itu, Kang. Itu aja udah intinya. Jangan ketika ada masalah teriakan dari masyarakat baru manajemennya dipanggil gitu kan oleh Iya. kepala daerah. Artinya kalau sudah dibangun komunikasi menjadi keluarga, mereka akan memberikan semuanya. Iya. Saya yakin itu. Tapi ketika kamu hanya menjaga dirimu seakan-akan menjaga bahwa kamu punya wibawa seorang pemerintah, ini akan susah. Iya. Tidak akan terbuka mereka. Tapi ketika mereka hadir di Kota Cilegon, kita jadikan keluarga kita, mereka akan terbuka apa adanya, apa yang mereka butuhkan, dan pemerintah hadir di sana untuk mengambil keuntungan demi kepentingan masyarakat Kota Cilegon. Karena Gitu, Kang. sesungguhnya yang terstigma pelayan masyarakat itu yang Pemerintah. Artinya dalam hal ini adanya industri juga jadilah pelayan kamu. Tapi dari pelayan itu Anda menjadikan apa keuntungan yang luar biasa. Iya. Gitu kan. Jadi jadikan dulu keluarga mereka. Gitu tuh. Baru mereka akan terbuka. Pasti akan meminta Kan kepada kita. 2023 kan menjelang tahun politik ya, 2024. Sementara sebenarnya pemerintah daerah punya kepentingan juga gitu loh kalau kepala daerahnya ingin terpilih kembali oleh masyarakat gitu ya. Nah, perlukah misalkan atau jangan-jangan mereka justru peduli di tahun politik itu nanti gitu loh untuk misalkan bagaimana mengambil hati masyarakat, mengelus hati masyarakat. Tapi kan harus juga ditopang dengan PAD yang mumpuni gitu loh. Mereka harus melihat atau ini nanti kita sediakan anggarannya segini, kita akan ciptakan ini, ciptakan itu, begitu ya Kang ya. Ya maka kalau saya sih terlepas satu kepentingan politiknya, saya berharap bahwa kita sudah mengalami silpa yang besar tahun 2021 dan akan terjadi silpa besar di tahun 2022 saat ini. Ini harusnya menjadikan satu ilmu yang luar biasa untuk wali kota dan wakil wali kota. Saya katakan, menangkap di mana sih letak salahnya masa tidak mampu menangkap itu. Untuk dijadikan pelajaran, berpikir saya secara positif, bagaimana di 2023 itu, ini menjadikan pemerintahan yang memang betul-betul pemerintahan yang merakyat, pemerintahan yang berpihak terhadap merakyat, kepentingan masyarakat, seluruh pembangunan Kota Cilegon bisa terakomodir. Itu, Kang. Kang, satu pertanyaan sebelum menutup obrolan dan saya lagi berandai-andai nih pertanyaan untuk Kang Erik. Seandainya Kang Erik ditakdirkan jadi wali kota, apa yang akan dilakukan untuk peningkatan PAD di Kota Cilegon? Silakan. Aduh, wali kota. Boleh dong berandai-andai ya. Ya, karena potensinya ada di industri. Ya.
kalau saya tetap akan bagaimana mengandalkan industri. Jangan sampai saat ini Cilegon hanya mengandalkan PJU dari alam Cilegon. Selama Anda kawan-kawan jalan keliling kota Cilegon pasti susah mendapatkan lampu yang terang. Iya. Jangan hanya mengandalkan itu, tapi bagaimana kita mengandalkan industri menjadi mitra kita bersama untuk bagaimana meningkatkan PAD itu. Jangan sampai PAD mengandalkan rakyat. Rakyat harus kita ayomi, industri bagaimana kita bisa menghasilkan daripada PAD untuk kita. Luar biasa sekali. Ini kayaknya sudah pas ini kalau nanti untuk ditawarkan jadi wali kota Cilegon next gitu kan. Oke, terima kasih Sobat Podcast Radar Banten. Itu tadi obrolan yang cukup seru ya. Inovasi-inovasi seorang Kang Erik Rebiin bagaimana bisa menangkap peluang menciptakan potensi-potensi baru untuk penggalian pajak asli daerah Kota Cilegon. Terima kasih. Itu tadi kebersamaan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Aditya Ramadan mohon pamit. Jangan lupa saksikan tayangan kami, like, comment, and subscribe juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.